Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam ceramah yang ke-25 mengenai warisan seorang istri. Keempat mazhab bersetuju tentang warisan seorang istri. Seorang istri yang punya suami yang meninggal dunia bisa dapat warisan dengan dua cara. Cara pertama, seperempat dari warisan suaminya sebagai fardu sekiranya si suami itu yang meninggal dunia tidak tinggalkan keturunan. Cara kedua adalah seperlapan sebagai fardu sekiranya si suami meninggalkan keturunan. Seperempat itu dan seperlapan itu adalah untuk satu atau lebih dari satu istri sekiranya si mayat si suami itu mempunyai lebih dari satu istri, dan fardu itu dibagi rata antara istri-istri si mayat. Kita harus jelaskan tentang arti keturunan si mayat. Sekiranya saya beri contoh yang akan menjelaskan perkara ini. Sekiranya ada seorang perempuan yang diceraikan oleh suami pertama, dan si perempuan itu, si janda itu mempunyai anak dari suami pertama. Kemudian si janda itu kawin lagi sama suami kedua, dan sama suami kedua si suami kedua itu meninggal dunia sebelum dapat keturunan dari si istri janda itu. Jadi di sini yang dapat warisan dari istri dari si suami yang meninggal dunia adalah istrinya itu sahaja, dan anak tiri tidak dapat warisan. Manakala sekiranya si suami itu yang meninggal dunia mempunyai keturunan dari si janda itu, yang dapat warisan dari suami itu yang meninggal dunia adalah istrinya dan anak kandungnya sama si janda itu. Jadi anak tiri tak dapat warisan dari ayah tiri mereka, hanya anak kandung akan dapat warisan dari ayah kandung mereka. Bukti-bukti warisan seorang istri dalam Al-Quran ayat 12 surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Tak jelas. Mereka atau istri-istrimu mempunyai seperempat dari warisanmu sekiranya kamu tidak mempunyai keturunan, dan mereka akan dapat seperlapan dari warisanmu sekiranya kamu tinggalkan warisan. Di sini kita akan beri dua latihan sebagai contoh tentang warisan seorang istri. Al-mithalul awal. Sekiranya contoh latihan pertama ini, si suami meninggalkan seorang istri dan seorang nenek dari belah maknya, ibu dari ibu si mayit, itu nenek si mayit, dan seorang ayah. Di sini si istri akan dapat seperempat dari warisan suaminya karena si suami tidak tinggalkan keturunan. Si nenek akan dapat seperenam fardu, dan ayah si mayit akan dapat sisa sebagai asabah. Pangkal masalah dari 12, 3 saham itu seperempat untuk istri, 2 saham untuk nenek, dan 7 saham untuk ayah si mayit. Latihan kedua, al-mithalul tsani. Sekiranya si mayit meninggalkan 4 istri, seorang ibu dan seorang ayah dan anak lelaki. Si istri akan dapat seperlapan warisan karena suaminya meninggalkan anak lelaki.
Si ibu akan dapat 1/6 fardu dan ayah si mayit juga akan dapat 1/6 fardu karena si mayit meninggalkan keturunan. Bukti warisan seorang ibu dan ayah si mayit terdapat dalam ayat 11 surat An-Nisa. Di sini pangkal masalah dari 24 karena penyebut si istri adalah 8 dan si ayah 6. 6 sama 8 ketemu di angka 24. 24 bagi 8, 3 saham untuk si istri, 4 saham untuk si ibu, 4 saham untuk si ayah, dan 13 saham untuk anak lelaki si mayit. InsyaAllah, lebih latihan akan terdapat di dalam buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.